Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan terkait sejarah sistem kontrol untuk mata kuliah Sistem Kontrol Digital dan Optima dengan dosen pengampu Bapak Bayu Aji Sudibyo, ST MTMBA. Di kelompok 2 ini, saya bersama 4 rekan saya lainnya, yaitu Rahmat Bagus, saya sendiri Skitia Intan, Tristiawati, Abdul Hakim, dan Wahyu Reza. Baik, langsung saja kami akan memaparkan dan menjelaskan terkait sistem kontrol digital berdasarkan perkembangannya. Mulai dari sistem kontrol konvensional hingga sistem kontrol digital modern. Perkembangan ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan penting yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan kebutuhan industri yang semakin kompleks. Dimulai dari sistem kontrol manual dan mekanis, kemudian berkembang ke sistem berbasis relay, hingga akhirnya menuju sistem kontrol otomatis berbasis komputer dan digital. Dengan ini, untuk mempermudah pemahaman sejarah sistem kontrol ini secara umum akan dibagi ke dalam 4 era utama, yaitu era prehistori dengan ciri khasnya yaitu sistem kontrol awal tanpa teori formal. Kemudian di era primitif, mulai ada di ciri khasnya itu mulai ada konsep ilmiah kontrol namun belum terstruktur secara teori. Kemudian untuk era ketiga di classical era, ciri khasnya teori kontrol formal dan pengembangan alat ukur dan diagram. Kemudian untuk modern era yang berlaku dan sejak 1960 hingga sekarang dengan ciri khasnya itu kontrol digital dan berbasis komputer yang dimulai dari 1960-an. Dari 4 era ini terdapat contoh sistemnya. Untuk di era modern sekarang, komputer dan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Ya, saya melanjutkan dari Rizky Tia Intan untuk eh, menjelaskan tentang prehistori. Di sini merupakan tahap paling awal sistem kontrol tanpa teori formal seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu di mana sistemnya masih berdasarkan dari mekanis yang sederhana. Contoh dari sistem ini adalah flow regulator, yaitu pelampung pada toilet. Jadi pada toilet itu akan menampung air, namun saat digunakan air itu habis, nanti akan mengisi lagi sampai level tertentu yang ada. Ciri utama dari prehistory ini adalah tidak menggunakan perhitungan matematis, hanya berdasarkan prinsip fisik langsung. Kemudian di era klasik, kemudian ditandai dengan berkembangnya teknik kontrol berbasis matematika. Jadi fokusnya pada analisis sistem menggunakan domain frekuensi. Contoh, ini ada negatif feedback dari Harold Black tahun 1927 menjadi dasar sistem kontrol modern karena mampu meningkatkan kestabilan sistem. Kemudian penemuan teknik analisis sistem seperti Minkes plot, Bot plot, dan root locus diagram. Ciri utama dari era klasik ini adalah sudah menggunakan transformasi Laplace, sudah ada basis matematikanya, kemudian muncul konsep stabilitas sistem, respon dinamik, dan desain kompensator. Kemudian ada sistem ini masih dimulai secara analog menggunakan resistor, kapasitor, dan op-amp. Eh, Selanjutnya masuk era modern akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, terima kasih Kak Rahmat. Selanjutnya saya Tristiawati akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rahmat. Masuk ke era modern, yaitu mulai tahun 1960 sampai dengan saat ini, dimulai dengan munculnya komputer digital setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perubahan besar dari kontrol analog atau komponen fisik, seperti resistor dan kapasitor berubah menjadi kontrol digital berbasis software atau mikroprosesor.
Pada tahun ini juga berkembang pesat, yaitu di era eksplorasi luar angkasa. Contohnya untuk komputer pengendali Apollo Lunar Lander. Kontrol motor yang menggunakan encoder incremental dan PMW atau pulse width modulation. Lalu untuk ciri utama di era modern ini adalah kontrol dapat diprogram ulang atau fleksibel sifatnya. Lalu biayanya lebih murah dan yang terakhir yaitu mudah integrasi dengan sensor digital, sistem komunikasi dan antarmuka pengguna. Selanjutnya masuk ke perkembangan metode komputasi. Di sini ada 3 ciri utama, yaitu yang pertama, sebelum komputer modern digunakan metode perbedaan atau difference method. Lalu selanjutnya digunakan untuk menghitung fungsi matematika hanya dengan operasi penjumlahan di metode ini. Dan yang terakhir, metode ini dikembangkan melalui difference engine oleh Charles Babbage di tahun 1823. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, melanjutkan dari rekan saya Tristiawati, saya sendiri Abdul Hakim. Lanjut untuk perkembangan dari sistem kontrol sendiri masuk ke dalam transisi ke kontrol digital. Dalam masa transisi ke kontrol digital, beberapa menu yaitu pertama perubahan antara sistem analog berbasis transformasi Laplace yaitu operator S yang bisa dikonversi menjadi persamaan beda difference equation. Yang kedua, hal tersebut bisa memungkinkan sistem dihitung secara diskrit oleh suatu komputer komputasi. Dan yang ketiga, output dari itu semua bergantung pada input sebelumnya, yaitu output sekarang bergantung pada input sebelumnya dan output sebelumnya. Dan yang keempat, dasar implementasi kontrol dalam mikroprosesor dan mikrocontroller. Selanjutnya Oke, bisa dilanjutkan oleh rekan saya Wahyu Reza. oke, melanjutkan dari rekan saya, Abdul Hakim, untuk terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sistem kontrol itu mengalami evaluasi yang sangat signifikan. Dimulai dari sistem mekanis sederhana pada era awal, kemudian berkembang ke arah pemahaman matematis. Dilanjutkan juga dengan implementasi sistem analog, hingga akhirnya bertransformasi menjadi sistem kontrol digital berbasis komputer. Nah, untuk perkembangan ini menunjukkan bahwa teknologi kontrol terus beradaptasi mengikuti kebutuhan zaman, terutama dalam hal efisiensi, fleksibilitas, dan kemudahan integrasi dan sistem lainnya. Nah, saat ini sistem kontrol digital menjadi pilihan utama karena memiliki keunggulan seperti lebih fleksibel, biaya yang lebih rendah atau murah, kemudian serta dapat dikembangkan dan diintegrasikan dengan teknologi modern seperti sensor digital, kemudian komunikasi data, dan juga mikroprosesor. Nah, dengan adanya perkembangan ini, sistem kontrol tidak hanya menjadi lebih kompleks, tetapi juga lebih cerdas dan adaptif dalam berbagai aplikasi industri maupun kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari kelompok 2. Saya akhiri, saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.